yang mereka tiru atau yang mereka ambil dari kitabnya orang Kristen, yaitu Septuaginta. Di dalam kitab Masoretic Text juga ada beberapa part. Di-mute dulu Pak Ramli. Di-mute dulu Pak Ramli. Ya, bentar. Ngomong. Oke. Di dalam Masoretic Text juga ya, ada sedikit perbedaan. Contoh di Mazmur dan di Yesaya. Itu kemarin udah saya buka juga sama Metatron. Beberapa, sedikit saja. Dan itu memang besar artinya. Contohnya seperti yang ini. Untungnya kitab Perjanjian Lama atau Tanakh ya, itu dikutip kembali oleh para rasul di dalam Perjanjian Baru. Contoh yang di Ibrani. Kurban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan di Mazmur. Sebentar. Masoret ya, itu agak ada sedikit perubahan ya kitabnya Yahudi. Tetapi kekristenan itu menggunakan Septuaginta ya, terutama kekristenan mula-mula. Yesus juga itu menggunakan Septuaginta. Septuaginta adalah kitab yang berbahasa Hebrew ya atau Ibrani, diterjemahkan oleh 70 tua-tua atau 70 rabi ya, dan itu disahkan sampai memotong kurban loh untuk peresmian kitab Septuaginta. Jadi kitabnya orang Kristen itu bukan ngambil kitabnya Yahudi, bukan. Kitabnya Kristen itu ya kitabnya yang dipakai Tuhan kita ketika dia mengajar, Septuaginta yang berbahasa Yunani. Sebentar, ini saya carikan dulu ya, Ibrani. Karena kemarin tuh, ini biar kita tahu ya. Kalau kita lihat di Mazmur, ya, kalian boleh cek Ibrani 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dikatakan, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Coba kamu lihat di Mazmur 40 ayat 7. Di Mazmur, kitabnya orang Yahudi, yaitu Masoret, ya, itu bukan korban itu, tetapi diganti artinya. Makanya saya bilang, Yahudi, kita, orang Kristen, jangan belajar dari Yahudi Rabini. Tetapi belajarlah dari kekristenan mula-mula. Jangan kita belajar dari Yahudi, justru ya, kekristenan mula-mula itu adalah sumber paling tepat. Mazmur 40 ayat 7. Ya. Di mana itu? Bentar. Jadi kalau kamu bilang orang Kristen itu ngambil kitab Yahudi, salah. Kitabnya Yahudi Rabbinik itu baru selesai itu Masoret itu di abad ke-9 atau abad ke-10 itu ya. Nih, di dalam Masoret ya, Mazmur 40 ayat 7, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Diubah ya, Yahudi, jangan pernah kita belajar dari Yahudi Rabbinik, tetapi belajarlah dari kekristenan awal. Kristen mula-mula ya. Iya dong. Kita orang Kristen. Itu kalian kalau yang mau tahu, jadi rujukannya itu pakai Septuaginta ya, Kak? Ya. Justru kalau kalian mau tahu the real Yahudi, kalian lihat Ortodoks. Yahudi zaman dulu itu nggak pernah pakai jas, pakai topi koboi, yang kayak sekarang yang jedot-jedotin kepala tuh. Iya. Bukan, itu bukan Yahudi, itu bukan tradisi Yahudi tuh. Ya, kalau kalian mau lihat tradisi Yahudi yang paling tua, lihatlah di Kristen Ortodoks, Gereja Timur. Itu, ya. Nanti kalian boleh cek Mazmur 40 ayat 7 dengan Ibrani. Ayat yang Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Oke, Kak. Ya, jadi jangan ada yang pernah mengatakan orang Kristen itu ngambil kitab Yahudi. Salah. Yahudi zaman sekarang justru nyonteknya dari mana? Bukan ini tadi kan cuma mau ngebandingkan kok cerita kemudian dan cerita yang misalkan diceritakan Yusuf, Nabi Yusuf itu ada juga yang di Muslim itu kan ceritanya pun hampir mirip gitu loh. Nggak ada cerita di Muslim itu hampir mirip sama kita. Nggak ada. Iya. Nggak sama sekali. Tapi
Jangan. Kalau kamu tidak tahu, jangan bilang sama. Saya bilang bilang bukan sama. sama. Gantian terlalu panjang, gantian sama yang lain. Hampir mirip kan. Nah, Santai dong Umar. Kamu tuh jangan ngatur-ngatur di rumah Saya orang. santai. Oke. Tadi nah itu yang saya mau minta saya pendapat. santai ini. Ada apa Umar? Boleh Apa ngomong? kamu? Tadi kamu bilang Yahudi mengambil atau meniru kitab kalian. Itu konyol sekali. Konyol? Konyolnya di mana? Iya. Mana duluan Yahudi, Oh, ajaran Tuhan Yahudi saya sama kalian? duluan. Bahkan Yahudi belum ada, Tuhan saya sudah ada duluan. Buktinya Tahu. mana? Lo buktinya? Ini Tuhan saya kamu bacakan aja ya, baru keluar Yohanes loh. 8 ayat 58. Diem. Pada abad Di-mute. keberapa? Di-mute Umar, di-mute. Bahkan Oke. Yesus sendiri berkata seperti ini di dalam Yohanes 8 ayat 58 ya. Bahkan dia telah ada sebelum Abraham. Yahudi belum ada. Abraham itu adalah nenek moyangnya bangsa Israel. Sebelum Coba ada baca. nenek moyangnya bangsa Israel, kamu Injil sebelum mana, ayat mana? ada nenek Coba baca. moyang bangsa Israel, Yesus saya itu telah ada. Dalilnya mana? Bahkan. Mana? Di mana itu dalilnya? Yohanes Dalilnya di 8 mana ayat itu? 58, telingamu 2 atau 1? Itu perkataan Allah, Loh, bukan itu Yesus yang ngomong. Ya memang betul, Yesus itu Allah. Itu perkataan Yesus, saya bacain ya. Saya bacain. Kamu jangan ngarang Terima bebas, kasih loh. euy. Terima kasih loh, kamu udah mengakui itu perkataan Yesus Allah. aja nggak pernah mengaku Allah, Agatha. Memang betul itu Jangan perkataan ngarang. Allah. Thank you. Jangan ngarang, memaksakan banget Yesus Saya jadi baca ya. Tuhan. Saya baca ya. Ini juga kata-kata yang sama. Agatha jangan jadi sutradara, Agatha. Limit dulu dong. Jangan. Hey. Aku nggak mau ya kalian itu kayak anak TK ya, berebut ngomong. Ya, ada otaknya semua udah pada tua kan. Aku Udah tua kan? Udah korban tua kan? dikeluarin mulu ini. Udah tua kan? Hormati kalau ada orang yang ngomong. Ya. Saya bacakan. Kalian ini kan kapasitasnya bertanya, saya menjawab. Jadi yang menanyakan itu, dia harus lebih sedikit berbicara, lebih banyak mendengar. Oke? Ya, Oke, kamu saya bacakan ayat yang terus ke-58. bagaimana? Kata Yesus, diam dulu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau kita cek di Keluaran 3 ayat 14, ini adalah kata yang sama yang Allah katakan kepada Musa, ego emi. Jadi kalau kamu mengatakan, itu dari Allah, mana bukan Yesus. ceritanya? Dari mana ceritanya? Kristen dulu daripada Yahudi. Ini ceritanya. Jangan aku Yesus yang berkata, itu Allah yang berkata. Ini Yesus. Kamu buka dulu deh. Kamu buka dulu Yohanes 8 ayat 58. Ini kamu dengar ya telinga Saya kamu ya. tidak percaya dengan kitab terjemahan. Kata Yesus kepada mereka. Kitab kamu, kamu itu sudah berapa kali diterjemahkan. Jadi coba pakai bahasa asli, terus baru diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Oke. Ya ini bahasa asli diterjemahkan ke bahasa Indonesia, botol. Lah menurut kamu ini dari bahasa apa? Sanskerta, bahasa Arab. Enggak Itu bahasa asli. itu ke bahasa Belanda kalau nggak salah, itu bahasa Belanda dulu baru ke bahasa Inggris. Bang Meta. Islam, kau sembarang saja orang Islam. Islam, Apa ya, kau gertak saya, kau pikir saya takut gak? kitabmu itu yang terjemahan. Ini profesor Muhammad. goblok kau. Muhammad tidak mengenal harokat. Sekarang Al-Quran udah ada Gertak saya, harokat. kamu kira kamu siapa? Pak, diskusinya jangan pakai emosi, Pak. Saya Islam juga nih. Jangan pakai emosi, Pak. Tenang. Saya kentut kepalamu terlempar. Nenek moyang kalian itulah Yahudi Rabbinik. Makanya orang-orang Yahudi sekarang, kitab sucinya itu tidak lebih tua dari Al-Quran. Kitab suci Masoret itu tidak. Kok ketawa? Kamu memang sudah tahu sejarahnya? Islam. Ya terus ngarang. Ketawa ini orang Islam ini. Ya. Bahkan Astaga, loh. ini kalau Yahudi dengar ini kan, hancur kalian ini.
Yahudi Jadi siapa? Panggil ke bulan-bulanan. sini. Panggil ke sini. Orang Yahudi aja takut nyebut nama saya ya. Orang Yahudi takut nyebut nama saya. Bukti kalian itu ditolak sama orang Yahudi. Buktinya apa? Kamu tahu Mereka apa itu nggak tentang bakalan orang Yahudi? mau ibadah ke tempat kalian. Mereka ludahin, tahu nggak? Mereka Iya, lebih kamu ibadah kan di nggak masjid ngerti karena masih sejarah. sama-sama menyembah Tuhan yang sama, menyembah Tuhan yang Islam. esa, ehad. Islam. Iya, itu rabbinik. Itu rabbinik. Itu orang-orang rabbinik. Ya. Nggak Iya, usah cari jadi- pembenaran. Itu fakta. Kamu belajar Tuhan kamu sudah sejarah turun dulu ke sama dunia. saya. Dia sudah turun ke dunia, percuma, Islam. gagal dia sebagai Tuhan. Sudah turun Islam. tangan tapi gagal. Buktinya apa? Gagal. Islam. Justru dia Dengar disalib, dulu, babak belur dia. Dengar Babak dulu. belur dia, Loh, kata kamu kasihan. tadi nggak disalib. Disalib. Gimana yang benar? Di- Mana yang benar nih? Babak belur atau nggak disalib nih? Mana yang benar? Hei, Islam. Kan kalian dibilang dia disalib. Kamu Berarti bingung kan kasihan sekarang kan? fitnah Tuhan kalian. Kalian Jelas. fitnah dia, kalian gantung dia, kalian ajab dia, kasihan banget. Dia kan Islam sudah jomblo dengan itu banyak ya, lagi. Islam Aduh, itu kasihan. Islam itu memfitnah Yesus kami. Artinya kalian lebih kejam karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalian yang menyalibkan fitnah dia Tuhan lebih parah. kalian. Pertama kalian fitnah dia apa? Nah, ini Lahirkan sekarang. kambing, Saya kandang jelasin domba. caranya. Yang kedua kalian fitnah dia Sabar apa? dulu. Dia disalib. Kamu belum Ketiga kompeten apa? untuk bicara dengan saya. Kalian itu Islam. orang ngomong potong-potong, makanya kalian itu otak buntu, otak kalian Islam. kecil kayak cicak mungkin. Otak buntu lagi. Ya buktikan aja. Anda lebih cerdas. Jadi gini. Iyalah cerdas lah, aku nggak bakalan menuhankan manusia, masa? Iya, Tuhan kamu berdaging. menuhankan batu. Labai Allahumma Bukan, labbaik. kita Bukan sembah lagi. Allah yang Esa, yang nggak Kamu ada ada setara batu? dengan dia tidak beranak Kamu dan ada tidak batu nggak? diperanakkan, Hei, dan tak ada kamu ada- setara dengan dia. Kamu sholat Kalau sholat batu, sujud ada batu itu batu nggak? memiliki kesetaraan, banyak Hei, batu. Islam. Otak kamu Kalau kan keras sholat, seperti batu. sholat sujud ada batu nggak? Coba jawab dulu. Bukan ada batu. Jadi Itu terus Paulus kayak Paulus tahu aja aja. silsilahnya kalian nggak tahu. Allahmu aja nggak Saya berani kasih tahu menghujat kamu. Paulus. Woi. Kalau kamu Itu. profesor kan, saya kasih tahu kamu. Ya. Dengar, kamu dengar saya. Saya Kiai Kalau Haji, kamu Kiai profesor kan, kamu pengikut Kiai Kristus Haji. kan, saya tanya kamu. Saya tanya kamu ya, Paulus itu nggak usah jauh-jauh dia punya silsilah. Allahmu aja nggak Bapaknya siapa? Allahmu Nama nggak bapaknya? berani menghujat Paulus. Nama bapaknya siapa? Bagindamu aja nggak Paulus. berani nyebut nama Nama Paulus. bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Paulus. Paulus nama Bapaknya bapaknya Paulus saja. namanya Kalau Nabi Benyamin. Muhammad Coba, itu jelas kamu tanya, silsilahnya. Sampai Coba. ke Nabi Adam. Coba saya tanya ya, Muhammad jelas silsilahnya. Saya tanya kamu. Oke. Namanya bapaknya Paulus apa? Bapaknya saja, bapaknya. Coba. Tolong dong diskusinya teratur dulu dong, Nama gantian bapaknya ya. siapa? Gantian beradab dong, jangan kayak Muhammad. kamu Jangan kayak jawab. Muhammad. Ya. Kamu Diskusinya jawab. beradab. Jangan atur saya. Muhammad. Kamu bilang beradab. Islam. Ini profesor kaleng-kaleng ini dia. Iya, jangan kayak Muhammad, Ya. Jangan kayak Muhammad, nggak pernah baca Quran. Saya tanya Muhammad nih, Muhammad ini nama neneknya itu siapa? Nenek buyutnya yang lama dari orang Kristen. Karena apa? Karena isi perjanjian lama sebelum Masehi. Boleh di-mute dulu, Bang? Bang Abu Hasan, Abah Hasan. Ya. Karena orang Kristen atau orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Ingat, di zaman itu belum ada perjanjian baru. Yang ada hanya perjanjian lama. Perjanjian lama itu isinya semua tentang Yesus. Makanya mereka percaya tentang Yesus. Mereka tahu siapa itu Mesias, siapa itu firman Allah, siapa itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, karena itulah di tahun 70 Masehi, Bait Allah hancur. Di tahun 90 Masehi, orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang ngakunya Yahudi, padahal mereka bukan Yahudi ya. Ingat, Rabi Akiva bukan Yahudi. Bar Ilai bukan Yahudi. Siapa lagi namanya? Onkelos bukan orang Yahudi. Joseph Ben Halafta bukan orang Yahudi. Mereka bersekongkol untuk mengubah teks kitab suci. Ini orang Kristen masih tahu.
Mereka bersekongkol untuk mengubah teks kitab suci yang dilakukan pada tahun 90 Masehi yang dinamakan Konsilium Nia. Konsilium Nia ini bukan orang Kristen yang melakukan, orang Yahudi. Dan hasil jadinya, hasil atau imbasnya, outputnya itu jadilah kitab Masoret yang dibaca sama orang-orang Islam. Dikira itu kitab yang dibaca sama Yesus dan para rasul, padahal itu bukan. Yang dibaca Yesus dan para rasul itu adalah kitab Septuaginta, bukan teks Masoret. Teks Masoret itu baru ada, baru selesai abad 9 ke 10, baru ada. Makanya tadi teks yang dibacain sama Agatha, Ibrani 10 ayat 5, itu mengutip dari Mazmur 40 ayat 7 versi Septuaginta. Ya, engkau menyediakan tubuh bagiku, tetapi korban persembahan dan korban sembelihan tidak engkau kehendaki. Tapi kalau Anda baca di Mazmur 40 ayat 7 tulisannya, tetapi engkau membukakan telingaku, beda. Orang Kristen yang nggak ngerti teks akan terkaget-kaget melihat ayat itu. Ibrani 10 ayat 5 dengan Mazmur 40 ayat 7 beda. Loh, berarti Ibrani yang ditulis sama Rasul Paulus ini salah dong, gitu kan? Banyak yang berbeda. Nah, orang Islam menuduh orang Kristen mengubah teks. Nggak pernah ada di Al-Quran orang Kristen atau orang Nasrani itu ngerubah teks. Yang ngerubah itu orang Yahudi. Tapi yang jelas orang Yahudi bukan di zaman para rasul kami atau Tuhan Yesus kami, bukan. Benar, saya mengakui itu benar. Sebagai orang yang suka sama sejarah, benar. Tapi yang melakukan itu adalah rabi-rabi Yahudi yang ngaku Yahudi, tapi mereka bukan orang Yahudi. Akifa bukan orang Yahudi, orang Kanaan. Ya. Dia adalah keturunan dari Sisera yang ada di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 2. Ini dapat dari mana datanya? Dapat dari Talmud. Berakot 27b. Nah, kalian masih percaya lagi, orang Yahudi percaya, seorang Islam percaya sama Yahudi yang sekarang yang pakai jas, pakai topi koboi. Itu Yahudi yang beda. Zaman Yesus tuh nggak ada seperti itu. Gitu loh. Kalian aja di Palestina sana bacok-bacokan kok. Malah di sini sok-sok lebih Yahudi. Oh, karena bertauhid tidak boleh pakai patung. Ya mereka akan menolak mati-matian kekristenan karena orang Yahudi yang asli semuanya sudah menjadi Kristen. Mereka itu justru bukan orang Yahudi yang mengaku-ngaku aja. Itu. Betul. Kemana mereka hilang? Pada pergi. Buat orang Islam kan mereka lebih baik memotong telinganya daripada mendengar kebenaran dari orang Kristen. Profesor lagi asumsi. Wah, ini bukan asumsi, ini kebenaran. Pupi. Oke, Lydia. Selamat siang, Lydia. Halo, Lydia. Kenapa kejang-kejang semua ini mereka ini? Aku kedengeran nggak sih? Kedengaran. Itu mestinya berterima kasih kepada orang Kristen karena kami berasal dari kekristenan. Kenapa? Ingat, waktu Yahudi masih ada, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi. Rasul Paulus, seorang Yahudi, mempersekusi orang Kristen. Contohnya dia mempersekusi Stefanus, dia mempersekusi orang yang berada di jalan Tuhan. Ya enggak? Tapi saat dia bertemu dengan Yesus, dia apa? Dia menjadi seorang Kristen, bahkan dia wafat sebagai orang Kristen. Akan tetapi karena adanya Rasul Paulus, ya, orang-orang Yahudi semakin percaya tentang Mesias itu, tentang jalan keselamatan itu. Rasul Paulus punya antitesis. Siapa namanya? Namanya Rabi Akiva. Rabi Akiva ini founding father-nya dari Yahudi yang sekarang ini, yang kita lihat di Israel, yang jedotin kepala ke tembok ratapan, yang di New York pakai topi sulap, pakai jas panjang, ya. Rabi Akiva bukan orang Yahudi, tapi dia Muslim, ya.
kutipan Rabi Akiva di dalam Talmud, dia mengatakan gini, waktu dia sebelum jadi orang Yahudi ya, aku akan menggigit semua orang Yahudi seperti keledai menggigit kaki manusia. Nah, terus orang-orang Yahudi di situ ngomong, kenapa kamu bilang kamu akan menggigit kami seperti keledai? Kenapa bukan seperti anjing? Rabi Akiva bilang apa? Ini sebelum dia jadi rabi ya. Dia bilang, anjing menggigit daging, tetapi keledai mematahkan tulang. Nah, pada usia 40 tahun, Rabi Akiva belajar Yahudi, belajar keyahudian. Dia baru belajar usia 40 tahun. Namanya Akiva bin Yosef. Dia belajar usia 40 tahun, pekerjaan aslinya adalah penjaga anjing itu. Atau sebutannya hambanya dari orang yang namanya Sabua Kalfa. Kalfa itu anjing. Nah, kenapa? Sorry, di-mute dulu. Kemudian Akiva, saat dia mendirikan ajaran Yahudi, semua rabi-rabinya kan meninggal kan waktu peristiwa kelaparan di Bait Suci itu. Peristiwa kelaparan, penyerangan Bait Suci. Semua rabi Yahudi meninggal. Sisalah orang yang non-Yahudi yang mendirikan ajaran Yahudi ini, dan dia mulai membelokkan ajaran-ajaran Yahudi ini. Apa contohnya? Dia mengangkat Mesias yang namanya Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba itu adalah Mesias buat orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi mati digebukin sama Kaisar Hadrian. Ternyata gagal dia bukan Mesias. Berarti nubuatannya nggak tepat ya, karena Nggak tepat. dikatakan tertusuk dan kaki dan tangannya. Betul. Yesus juga mati. Simon Bar Kokhba udah fatal, dia nggak mungkin jadi Mesias karena dia tidak lahir di Bethlehem. Dia disebut Bar Kokhba itu karena dia lahir di Kosefa, sekarang namanya Tel Aviv. Nah, sabar dulu Islam, ini muncul lagi si Umar ya. Nah, Simon Bar Kokhba ini, ya, karena Simon Bar Kokhba mati, ya, inilah yang nubuatan atau kata-katanya bukan nubuatan nih, kata-katanya Rabi Akiva ini benar, terbukti apa adanya. Karena semenjak kematian Simon Bar Kokhba, orang Yahudi dipencar semua ke seluruh dunia, dan dia tidak mendiami lagi tanah Israel. Dia terpencar sampai sekarang nih, kita bisa lihat orang Yahudi mencar kemana-mana ya, ada di Irak lah, ada di Eropa, sampai daerah Yerusalem itu dikuasai sama orang-orang Arab. Dan jumlahnya kita lihat, Yahudi yang percaya kepada Yesus dan Yahudi yang percaya kepada Akiva, jumlahnya banyakan mana? Yahudi yang percaya pada Yesus itulah yang berkembang sampai kita disebut sebagai orang Kristen. Karena Yahudi di zaman Yahudi yang percaya Yesus itu sudah tidak ada jurang pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Semuanya satu. Tapi kalau orang yang Yahudi yang gondrong, jambangnya panjang, terus matanya besar, matanya merah, kepalanya besar, telapak kasar. Nah, itu mereka jumlahnya cuma sedikit yang jadi negara Israel itu. Mereka nggak berkembang. Islam sekarang malah bela-belain Yahudi. Digambarin ini, Rob. Ini ya, yang putri ayam. Iya. Betul, ini banting-bantingin ayam ini. Gara-gara bait sucinya hancur, mereka banting-bantingin ayam namanya kaparot. Orang Yahudi sekarang ngebelain ini, padahal Nabi Muhammad itu loh diracun sama orang Yahudi, wanita Yahudi namanya Zainab. Gimana ini ya? Dulu Islam jangan kayak Muhammad ya. Kau Diskusi dengar dulu. Yang saya ucapkan ini kau cek. Ceramah. Yang racun Nabi Muhammad itu wanita Yahudi. Siapa namanya? Zainab binti Al-Harith. Orang Kristen tidak pernah nyari masalah sama Muhammad. Kalau Muhammad nyari masalah sama orang Kristen banyak. Itu. Sekarang orang Islam bela-bela Yahudi. Di Palestina sana, di Israel sana, kalian bacok-bacokan. Karena kalian berdua itu butuh Kristus. Gak ada kedamaian dalam kalian. Lanjut.